A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, seperti mana yang kita jadwalkan pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mulai mempelajari kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab yang membicarakan seputar adab penuntut ilmu dan adab seorang guru, ya. Kita berharap tentu dengan mempelajari kitab ini kita tidak semata-mata belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar adab, karena adab itu di atas ilmu, adab itu harus kita prioritaskan di dalam menuntut ilmu. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita mendapatkan keberkahan dan semoga pula mengalir jariah kebaikannya kepada Al-Musannif, pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi, maka kita tabarukan mengambil keberkahan membaca surah Al-Quran. Kita membaca surah Al-Fatihah. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Babu adabil muta'allim, bab yang menjelaskan kepada kita tentang adab-adab penuntut ilmu, adab-adab santri, adab-adab orang yang sedang belajar ilmu. Kata beliau, adab yang pertama di dalam menuntut ilmu adalah wayan bagi ayyutahhira qalbahu minal adnas liyusliha liqabulil ilmi wa hifzihi wa tithmarih. Maka adab yang paling penting dalam kita mulai belajar ilmu apapun, Bapak Ibu sekalian, apakah itu ilmu yang berkaitan dengan fardu ain, kewajiban kita kepada Allah seperti ibadah bersuci, ibadah salat, ibadah berpuasa, ibadah zakat, ibadah haji, ataupun ilmu-ilmu yang fardu kifayah, yang kita perlukan dalam kehidupan kita, apakah berkaitan dengan keprofesian kita atau pekerjaan kita, maka hendaknya kita menjaga dan membersihkan hati. Menjaga dan membersihkan hati ini penting bagi seorang penuntut ilmu, agar sejak awal dia meniatkan belajarnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu bergantung kepada niat, dan setiap orang diberikan ganjaran berdasarkan dengan niatnya masing-masing. Nabi mengilustrasikan dalam hal hijrah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah saja, meninggalkan keburukan, kemaksiatan kepada ketaatan, itu niatnya karena Allah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan kebaikannya, akan mendapatkan pahalanya, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi memberikan kita peringatan, paman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya, yang amalnya, bahkan menuntut ilmunya bukan karena Allah, boleh jadi kata Nabi, lidunya yusibuha, mungkin untuk dunia yang ingin dia kejar, ingin dapat jabatan, ingin dapat pangkat, ingin dapat penghormatan, ingin dapat gelar, au imra'atin yankihuha, atau karena
seseorang yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka sama dalam menuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian, Allah dan kehidupan abadi di akhirat itu harus yang menjadi ambisi, obsesi yang utama. Makanya Imam An-Nawawi membagi penuntut ilmu itu pada 3 kategori, pada 3 kriteria. Pertama, penuntut ilmu semata-mata untuk akhirat. Maka ini penuntut ilmu yang ideal. Inilah yang mendapatkan kebahagiaan, kebaikan di dunia maupun kelak di akhirat. Yang kedua, dia ingin kehidupan akhirat tetapi juga ingin kehidupan dunia. Ya, ada penuntut ilmu ingin kehidupan akhirat, di waktu yang sama dia juga ingin dunia. Ya. Maka ini bukanlah penuntut ilmu yang diinginkan. Dan yang ketiga, yang paling buruk adalah penuntut ilmu yang semata-mata mengejar dunia. Kata beliau, maka penuntut ilmu sejati haruslah menjadikan Allah, menjadikan akhirat, menjadikan kehidupan abadi kelak itu menjadi tujuan utama dalam menuntut ilmu. Ya. Kata beliau, tatibul qalbi lil ilmi katatibil ardi lizira'ah. Membersihkan hati ketika ingin menuntut ilmu itu sama seperti kita sedang menyiapkan lahan, menyiapkan tanaman atau tanah untuk kita tanami. Maka agar nanti dia menuai hasil yang baik, tanahnya harus dibersihkan dari segala jenis kotoran dan hama yang boleh jadi menjadi penghalang dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, wayan bagi ayyaqta'a al-ala'iq asy-syaghilah an kamalil ijtihadi fit tahsili wa yarda bil yasiri minal quti wa yasbir ala dhiqil 'aishi. Kata beliau, memang sejatinya penuntut ilmu itu agar dapat totalitas dalam menuntut ilmu, hendaknya dia memutus segala kesibukan-kesibukan yang dapat melalaikan dia dan dapat mengambil atau mengganggu konsentrasinya dalam menuntut ilmu. Jadi apa saja, apakah itu kegiatan dalam keluarga, kegiatan di masyarakat, kegiatan dimanapun itu. Jadi terutama pada momen kita sedang menuntut ilmu, maka putuskan segala faktor-faktor yang dapat membuat kita hilang konsentrasi ketika belajar. Karena Bapak Ibu sekalian, belajar ini dia perlu totalitas gitu. Kalau kita setengah-setengah, maka ilmu itu juga setengah-setengah. Maka agar kita mendapatkan ilmu itu secara totalitas, maka tatkala kita belajar, kita putuskan dulu hubungan-hubungan atau kesibukan-kesibukan yang dapat merusak konsentrasi kita. Oleh sebab itu ya, kalau bisa hadir ke majelis ilmu, kita itu hanya bawa buku dengan pulpen. Kalau yang menulis ya secara manual. Kalau yang analog menggunakan HP juga ya harus kuat keazamannya gitu ya, karena kadangkala suka ada gangguan di tengah-tengah itu ya. Nah, terutama suara-suara notifikasi gitu ya. Nah, ini kalau saya mau nyebut mau gatel tuh, tapi nanti khawatir jadi promosi pula gitu ya. Nah, jadi intinya kalau bisa ketika sedang belajar itu ya mungkin kondisi HP-nya sedang offline gitu ya. Jadi agar tidak ada notifikasi yang mengganggu ke Bapak Ibu sekalian, karena itu diantara musuh terbesar penuntut ilmu. Nah, terutama ya kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengutip ya perkataan qaul Imam Asy-Syafi'i, la yatlubu ahadun hadzal ilma. Ilmu ini tidak akan mungkin didapatkan bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Tidak mungkin didapat oleh orang-orang yang banyak fasilitas kemudahan hidupnya. Tidak mungkin, kata beliau ya, karena biasanya fasilitas itu akan meninabobokkan, akan melemahkan azam dalam belajar. Walakin man talabahu bidhillin nafsi wa dikil 'ishi wa khidmatil ulama aflah ya, bahwa ilmu itu hanya dapat didapat secara totalitas bagi orang yang betul-betul bekerja keras, bahkan bersabar dalam kondisi yang serba kekurangan ya. Karena kalau kita sedang belajar kan mungkin boleh jadi karena dorongan ingin makan ini ya, berselera makan itu ya, kita kan kadangkala
ya terpaksa membagi waktu untuk bekerja, ya, agar kita dapat apa yang kita inginkan. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kita makan itu ala kadar saja, ya, mengontrol dan mengawal selera kita agar kita bisa totalitas dalam belajar. Karena kalau sedang belajar, ya, kita sering mengikut hawa nafsu atau syahwat ingin makan dan minum, ya. Nah, ini boleh jadi akan mengganggu konsentrasi di dalam belajar, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, begitu pula Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ini mungkin lebih ekstrim, ya, lebih ekstrim. Kata beliau di dalam kitabnya Al-Jami' li Adabir Rawi was-Sami', yustahabbu li talib ay yakuna azban ma'amkanahu. Kalau bisa menuntut ilmu itu sedang jomblo, kata beliau, sedang belum menikah. Subhanallah, ya. Kalau bisa, kata beliau. Mengapa? Li'alla yaqta'uhu al-ishtighal bihuquqi zaujah. Karena kalau sudah menikah, maka mau tidak mau ada kewajiban memberi nafkah istri, memberi nafkah anak, bil ma'isyah an ikmali talabil ilmi wahtajja bihadits khairukum ba'da al-mi'ataini khafiful had wa huwa alladhi la ahla lahu wala walad, ya. Nah, jadi beliau juga mengutip sebuah hadis bahwa, ya, untuk menambah konsentrasi belajar, maka memang kalau bisa kita meringankan beban itu, jangan terlalu banyak beban. Maka yang memang hari ini sedang jomblo, belum menikah, masih membujang, ya, laki-laki atau perempuan, maka optimalkan usia itu, jangan lewatkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kita tanya saja kepada orang tua kita, pada ulama-ulama kita, kalau sudah menikah, maka, ya, mau tidak mau dia harus membagi waktu, tidak bisa lagi totalitas, gitu, ya. Nah, jadi kalau ketika membujang itu ilmu itu jadi kekasih yang pertama, gitu, ya, setelah Allah, maka setelah menikah, ya, boleh jadi ilmu jadi nomor 2, nomor 3 atau nomor 4, tidak lagi prioritas. Ini saking ekstrimnya para ulama ketika belajar. Makanya termasuk Al-Musannif, penulis kitab Adabul Alim wal Muta'alim, itu rela membujang, Bapak Ibu sekalian. Beliau wafat usia 45 tahun dalam kondisi membujang, karena beliau mengakui, ya, ketika menekuni ilmu, beliau sudah terlalu jatuh cinta pada ilmu. Dia bimbang kalau menikah, maka cintanya akan pindah ke lain hati, gitu. Nah, begitu kira-kira, ya. Nah, subhanallah. Maka bersyukur yang masih membujang, ya. Itu kesempatan yang Allah berikan. Karena kalau sudah menikah, ya, kita harus membagi, ya, antara ilmu dan keluarga. Ada beberapa yang beliau kutip, ya, akwal para ulama, tapi saya tidak gali terlalu banyak, ya. Tapi poin yang ingin saya angkat di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa poin kedua ini beliau menyarankan kita agar tidak terlalu banyak terpecah konsentrasi pikirannya, agar belajarnya bisa totalitas. Apapun itu, ya. Maka yang hari ini sudah menikah, sudah berkeluarga, ya, harus bekerja keras bagaimana bisa membagi waktu agar tetap bisa menuntut ilmu. Adab yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yanbaghi lahu ay yatawadha'a lil ilmi wal muallim. Ya, penting bagi seorang penuntut ilmu, seorang santri itu adalah tawadhu', rendah hati kepada siapa? Kepada ilmu dan kepada guru. Harus rendah hati, ya, karena orang yang tinggi hati, orang yang sombong, dia tidak mungkin mendapat ilmu, ya. Kata Syekh Az-Zarnuji, ilmu itu musuh bagi orang-orang yang sombong, ya. Al-ilmu harbun lil muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Umpama air, ya, itu jadi musuh tempat yang tinggi. Air kan mengalir pada tempat yang rendah, maka dia akan terhalang kalau ada tempat yang tinggi. Maka begitulah umpama orang yang sombong. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, tinggi diri, merasa dirinya lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas, lebih soleh, maka dia tidak akan banyak mendapat ilmu dan kemanfaatan dari pengetahuan yang dia dapat, gitu, ya. Nah, termasuk Al-Imam An-Nawawi juga mengutip dalam kitab ini, kata beliau, al-ilmu harbun lil muta'ali kasayli harbun lil makanil ali, ya.
Ilmu musuh bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya, orang yang jumawa, orang yang besar kepala. Seperti air musuh bagi tempat yang tinggi. Wa yanqadu li muallimihi wa yushawiru fi umurihi wa ya'tamiru bi amri kama yanqad al marid li tabibi hadhikin nasihin, ya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menuntut ilmu kepada siapapun yang telah kita tetapkan akan kita ambil ilmunya, maka rendahkanlah hati kita, ya. Jadi kosongkan gelas kita, karena kalau kita hadir ke majelis ilmu dengan pandangan, wah saya lebih pintar dari dia, saya lebih alim dari dia, saya lebih soleh dari dia, saya lebih soleha dari dia, maka kita tidak akan mendapat manfaat dari ilmu yang sedang kita pelajari. Kita lihat adab para ulama, ya. Belum lama ini kita lihat, masya Allah, ya, guru kita Ustadz Abdul Somad, ya, menyambut salah seorang ulama dari Mesir, pakar hadis, ya. Beliau duduk, ya, di lesehan bersama dengan santri, dengan para penuntut ilmu yang lain, dan mempersilakan ulama itu duduk di kursi. Ini adab Bapak Ibu sekalian. Padahal mungkin kita meyakini apa kurangnya UAS, apa kurangnya beliau dengan para ulama-ulama dunia hari ini. Tapi beliau mengajarkan kepada kita, begitulah seorang penuntut ilmu, begitulah sejatinya seorang santri, harus senantiasa rendah, ya, rendah dirinya, ya, artinya bukan menghinakan diri, tapi tidak jumawa dan tidak menyombongkan diri kita di hadapan para ulama, termasuk ilmu yang sedang kita pelajari. Selanjutnya yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian dalam menuntut ilmu, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kepada kita, jangan ambil ilmu melainkan dari 4 orang Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 4 orang yang kualifikasinya layak diambil ilmunya. Kata beliau, jangan ambil ilmu melainkan dari 4 orang ini. Siapa mereka? Yang pertama kata beliau, la ya'khudul ilma illa mimman kamulat ahliyatuh. Ya, jangan ambil ilmu melainkan dari orang yang telah paripurna, yang telah sempurna ilmunya. Artinya kita yakin bahwa dia telah menguasai dan kredibel di bidang ilmu yang akan kita pelajari, ya. Alhamdulillah hari ini banyak para ulama yang telah menjelaskan siapa dirinya, karena perlu Bapak Ibu sekalian, para ulama itu menjelaskan kapasitasnya, ya, menjelaskan keilmuannya. Dalam kitab-kitab ulama menjelaskan zikru rajuli manaqiba nafsi. Para ulama itu perlu menjelaskan kepada umat kapasitasnya, ilmunya, sanad pengetahuannya, agar apa? Agar masyarakat, agar kaum muslimin itu mendapat ilmu dari orang yang kredibel. Karena hari ini Bapak Ibu sekalian, orang jahil, orang yang tidak berilmu sudah promosi kemana-mana, ya. Maka penting, bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka show up ilmu, tidak, tapi pentingnya para ulama menjelaskan kepada masyarakat, saya orang yang kredibel, layak diambil ilmunya. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Maka kata beliau, jangan ambil ilmu illa mimman kamulat ahliyatuh. Bagaimana kita tahu orang ini sudah baik pemahamannya? Maka Syekh Az-Zarnuji berpesan kepada kita, satu, dengan cara kita menggali sendiri dengan pengetahuan kita. Jika kita tidak mampu tahu mana pakar, mana alim, mana ulama, maka kita bertanya kepada orang lain, minta rekomendasi kepada kiai, kepada ibu nyai, kepada ustadz, kepada ustadzah, ya. Kira-kira kalau saya belajar ilmu tajwid, ilmu fikih, kepada siapa? Minta rekomendasi. Ini agar kita memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, wa zaharat diyanatuh. Jelas terlihat komitmennya terhadap agama, ya, artinya dia orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang ahli maksiat, terutama ilmu-ilmu yang fardu ain Bapak Ibu sekalian. Maka ambil dari para ulama, orang-orang yang sudah terlihat komitmennya terhadap agama, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil ilmu dari orang ahli maksiat. Bagaimana mungkin kita mengambil ilmu pengetahuan yang kita perlukan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kepada orang yang ahli maksiat? Apa kebaikan yang kita dapat? Ini hal kedua yang beliau pesankan kepada kita.
Kemudian yang ketiga, kriteria seorang guru yang layak diambil ilmunya oleh penuntut ilmu adalah wa tahaqqaqat ma'rifatuh, yang jelas sanad ilmunya, Bapak Ibu sekalian. Jelas sanad kesantriannya, ya, jelas siapa gurunya. Makanya nanti beliau juga menjelaskan jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak berguru. Jangan ambil ilmu dari orang yang gurunya buku. Subhanallah. Ya, jangan belajar ilmu dari orang yang tidak berguru, dan jangan ambil ilmu orang yang gurunya buku. Bapak Ibu sekalian, membaca buku itu sangat baik. Dianjurkan dalam agama kita untuk mendalami, untuk menelaah, ya, memperbanyak literasi kita. Tetapi dalam disiplin ilmu-ilmu tertentu, maka seorang alim dia perlu berguru agar dia dapat sanad keilmuan yang jelas apa yang sedang dia pelajari, ya. Makanya dalam sebuah asar dikatakan al ilmu dinun, ilmu itu adalah agama, Bapak Ibu. Al ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Panzuru amman ta'khuduna dinakum, dan lihatlah, perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian, karena ilmu itu agama. Salah mengambil ilmu maka salah mengambil agama. Itulah yang terjadi pada hari ini. Ada orang yang mengatakan sholat tidak wajib, ya, kalau sudah ingat kepada Allah, sholat tidak lagi wajib, karena tujuan sholat ingat kepada Allah. Jadi kalau sudah ingat kepada Allah, sudah tidak perlu sholat, gitu. Nah, ini akibat belajar dari orang yang tidak tepat. Maka Bapak Ibu sekalian, pastikan kita berguru kepada guru yang berguru, ya, kepada guru yang jelas sanad keilmuannya. Siapa guru dari guru kita, ya, harus jelas Bapak Ibu sekalian, ya, karena kalau tidak bisa jadi kita akan disesatkan oleh pemikiran-pemikirannya. Kemudian yang keempat, kata beliau, washtaharat siyanatuhu wa siyadatuh, terjaga pula akhlak dan kepribadiannya. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar kepada ulama, kita tidak semata-mata mengambil ilmunya, tetapi juga mengambil pelajaran adabnya. Imam Ahmad Ibnu Hambal, Bapak Ibu sekalian, kalau mengadakan pengajian ilmu, yang datang itu ratusan ribu, ya, santri dari mancanegara, dari pelbagai pelosok kota datang. Itu hanya 20-30% yang datang bawa buku dan bawa pulpen nulis, mencatat ilmu. Selebihnya 70-80% ingin melihat mana Imam Ahmad, ya, mana orangnya, bagaimana cara dia minum, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia menyapa orang, bagaimana cara dia berdoa. Karena masyarakat ingin melihat adab, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang hari ini perlu kita perhatikan. Jadi tidak semata-mata seorang alim yang pintar, yang cerdas, yang jenius, tapi kita perlu mengambil ilmu dari ulama yang beradab, ulama yang berakhlak, Bapak Ibu sekalian. Karena agama dan akhlak itu dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Makanya kan kata Nabi, wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak, aku tidak diutus ke dunia ini melainkan menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Maka jangan sampai kita hanya menjadikan ilmu itu sebagai parameter. Dulu Bapak Ibu sekalian, Imam Malik kecil dipesankan oleh ibunya sebelum berangkat ke madrasah, sebelum diantar ke pesantren, kata ibunya, "Nak, lihat akhlak gurumu. Kalau dia orang berakhlak, ambil ilmunya. Kalau dia tidak berakhlak, pulanglah nak. Jangan habiskan usiamu mengambil ilmunya." Subhanallah. Maka lahirlah Imam Malik, Bapak Ibu sekalian. Makanya para orang tua juga begitu hari ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak semata-mata ingin anak kita pintar dan cerdas, pandai, tetapi bagaimana mereka berbudi pekerti, berakhlak mulia, ya. Nah, ini adab yang keempat, ya. Adab yang kelima, nah ini yang tadi kita singgung, la ta'khudul ilma, jangan sekali-kali kalian mengambil ilmu mimman kana akhadahu min butunil kutub, dari orang yang tidak berguru, yang gurunya buku, kata beliau. Subhanallah.
min ghairi qiraatin ala suyukh au syaikhin haziqin. Sementara dia tidak pernah bertalaki, dia tidak pernah belajar, ya, dia tidak pernah berguru kepada seorang guru agar pemahamannya benar seperti mana pemahamannya Rasul, pemahamannya para sahabat, para salafus saleh. Ya, Bapak Ibu sekalian, agama ini tidak bisa semata-mata dipahami dengan pintar berbahasa Arab. Kalau hanya dengan pintar bahasa Arab, maka semua orang Arab jadi ulama, Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata tidak semua orang Arab jadi ulama, karena memang untuk memahami ilmu itu dia tidak semata-mata butuh kepada ilmu alat, ya, tetapi dia perlu berguru pemahaman. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia juga banyak para ulama, ya, baik itu di tingkat lokal, di tingkat kota sampai ke tingkat mancanegara, ya. Termasuk juga yang punya nama yang sama, sedikit berbeda. Kalau yang sedang kita baca Imam An-Nawawi, ada an-nya. Kalau ulama yang dari Banten, Imam Nawawi, jadi nggak pakai an. Al-Jawi Al-Bantani atau Al-Bantani. Beliau, Bapak Ibu sekalian, itu pernah menjadi gurunya Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini ulama besar yang sudah wafat, menjadi guru-gurunya kita di Indonesia. Tapi dulu beliau itu nyantrinya kepada ulama kita, Al-Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini ulama Indonesia yang menjadi guru besar di Hijaz, Bapak Ibu, mengajar para ulama, ya, yang ada di Mekah Madinah. Mirip nama seperti pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kata beliau, paman lam ya'khuzhu illa minal kutub yaqa' fit tashib. Orang yang belajar berguru kepada orang yang tidak berguru, maka gurunya itu kerap melakukan kesalahan-kesalahan pengutipan, ya, karena dia tidak berguru. Wa yukthir minhu al-ghalat wa tahrib, bahkan boleh jadi melakukan penyimpangan, ya, seperti yang mungkin pernah terjadi. Kita tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi jadi pelajaran ketika ada seorang mubaligh mengatakan, menafsirkan firman Allah, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Nah, dia menafsirkan bahwa Nabi itu ternyata pernah tersesat, jadi Allah tunjukkan dia. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, ini bahaya ketika menafsirkan Al-Quran hanya pakai terjemah saja. Dia tidak belajar ilmunya, tidak belajar tafsirnya, tidak belajar asbabun nuzulnya. Padahal kata para ulama, yang dimaksudkan ayat itu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Nabi pernah tersesat, bukan sesat pemahamannya, bukan sesat ilmunya. Nabi itu pernah di kota Mekah tersesat jalan, Bapak Ibu sekalian, di celah-celah gunung, ya. Maka hampir mungkin boleh jadi kalau Allah tidak selamatkan, beliau meninggal dalam kondisi tersesat di celah-celah gunung. Lalu Allah berikan petunjuk, berikan ilham, ini jalan pulang ke rumahmu. Itu tafsirnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi orang yang tidak berguru, udah, oh ternyata Nabi pernah sesat gitu. Ini bahaya, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu kalimat yang dapat menyebabkan seorang kufur, ya. Artinya bisa tanggal imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini diantara 5 adab, ya, yang kita sampaikan pada pertemuan perdana, Bapak Ibu sekalian. Dan ada 35 adab yang bakal kita jelaskan ke depan. Malam ini kita cicil baru 5 adab saja, ya, 5 adab penuntut ilmu yang diuraikan oleh Imam An-Nawawi. Semoga kita mendapatkan kebaikannya. Insya Allah ba'da isya kita akan berikan kesempatan Bapak Ibu yang mau bertanya. Demikian, astaudikumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz sebelum sholat isya, persilahkan ibu-ibu, bapak-bapak untuk bertanya terkait dengan materi ataupun di luar materi, maka insya Allah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Ustaz, bagaimana kabarnya, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz, yang pertama tadi ada dua pernyataan yang saya bingung Ustaz. Di sisi lain, kita sebagai penuntut ilmu jangan sampai merasa soleh atau soleha. Kemudian yang satunya lagi, ketika gurunya itu harus terjaga dari maksiat. Maksudnya seperti apa? Kemudian yang kedua, Gimana bisa diulang? Saya belum menangkap. jadi yang pertama itu maksud dari si penuntut ilmu tidak boleh merasa soleh dan soleha. Kemudian untuk gurunya harus terjaga dari maksiat. Pertanyaannya, bagaimana kalau memang misalkan kita sebagai penuntut ilmu mengetahui kesalahan dari gurunya? Karena tadi di pernyataan awal bahwa penuntut ilmu itu tidak boleh merasa soleh dan soleha. Yang kedua yaitu bagaimana untuk sistem talaki itu, karena ada beberapa pembelajaran yang dihadirkan offline, apakah nanti ilmunya itu kredibel atau seperti apa gitu. Online maksudnya online. Jadi ada yang tatap muka lewat online, apakah itu bisa dikatakan talaki atau seperti apa gitu Ustaz? Ditampung dulu. Tampung dulu. Ada lagi? Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadhol. Ustaz mau nanya, yang pernyataan pertama itu yang harus penuntut ilmu harus bersih hatinya. Dan tadi kan Ustaz mengutip juga hadis Arba'in nomor pertama ya, barang siapa yang berhijrah karena Allah. Nah saya mau tanya ini, ciri-ciri Allah bagaimana Ustaz? Apakah kadang-kadang kita kan pengennya pertama kali kan kalau pengen melakukan menuntut ilmu kadang-kadang kan pengennya transaksional, pengen apa, tapi ujung-ujungnya sih ntar misalnya udah niatnya baik ya untuk udah jadi kaya, biar jadi bisa kita berdakwah dengan harta dan jiwa, kita bisa ibadah, mau jadi khalifah, apakah itu maksud dari Allah gitu? Itu gimana Ustaz? Ciri-ciri penuntut Allah apa? Biar jadi bersih gitu. Terus kedua, untuk yang sanad ilmu, kan sanad ilmu guru yang tidak melakukan maksiat. Misalnya kan kita kan nggak tahu ya, misalnya guru itu alim, tapi mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Misalnya orang tuanya nggak bagus, apa anaknya nggak bagus, mungkin jauh dari Allah, apa istrinya juga gitu, mungkin atau sebaliknya gitu. Itu gimana? Apa kita ikutin mungkin? Tapi ini gurunya bagus gitu. Itu gimana Ustaz? Ya makasih, itu aja. Dari ibu-ibu ada? Ada dua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam katanya. Ustadz izin bertanya, kan perihal tadi kan kalau ketika kita udah menikah ada tanggung jawab yang lain. Yeah. Nah, sedangkan saya kan seorang anak. Ketika saya tuh mau cari ilmu di luar, tapi posisinya di rumah juga saya teh ada pekerjaan harus membantu orang tua misalnya gitu. Nah, sedangkan jamnya sama, mana yang harus didulukan agar saya mendapatkan kebaikan ilmu juga sama kebaikan berbakti kepada orang tua juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mungkin ini di luar tema. Ada titipan pertanyaan dari salah satu akhwat yang qadarullah malam ini nggak bisa hadir. Jadi gini Ustadz, si anaknya ibu ini punya pacar, tapi pacarnya itu berpenyakitan, punya penyakit leukemia. Nah, si orang tua perempuan ini seolah-olah ngebuang anaknya ini karena penyakitan. Jadi orang tua si perempuan ini udah nggak tahu di mana gitu. Si orang tua laki-lakinya ini pengen supaya, jadi kan si perempuan ini tinggalnya di rumah laki-lakinya karena dia kan udah dibuang sama keluarganya, terus tidak ada yang mengurus, tapi keluarga laki-lakinya legowo. Yang penyakitan siapa? Yang perempuan? Yang penyakitannya perempuan, anak si ibu ininya laki-laki. Jadi si ibu ini dengan legowo menerima anak perempuan itu, bahkan sampai sekarang diurus di rumahnya. Cuman kan karena belum ada ikatan pernikahan, takutnya menjadi fitnah atau gimana. Sedangkan keluarga perempuannya entah di mana gitu. Nah, bolehkah
karena darurat, bolehkah si ibu ini menikahkan anak laki-lakinya dengan perempuan ini tanpa perempuan ini ada wali dari dirinya gitu? Soalnya perempuan ini kalau disuruh ngontrak sendiri kadang jam 12 malam, jam 1 kolab dia, nggak ada yang ngurus. Nah, gimana itu Ustadz? Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, masih ada lagi? Masih ada lagi? Ya. Masih ada. Oh ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya tadi yang mengenai tidak diperkenankan berguru kepada yang gurunya itu adalah buku gitu Ustadz ya. Nah yang ingin saya tanyakan itu bagaimana orang yang profesinya tenaga pengajar Ustadz, yang mana kalau dilihat gitu ya pada umumnya mereka mengambil dari berbagai referensi yaitu buku-buku Ustadz ya. Sementara itu disampaikan juga kepada para siswa atau mahasiswanya lah seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya harus dilakukan? Sehingga kan kalau secara waktu juga untuk bedah buku itu kayaknya agak sulit pada si penulis bukunya tersebut gitu. Itu aja Ustadz, terima kasih. Baik. Ya, yang pertama jangan pernah merasa soleh atau soleha di waktu yang sama. Kita juga tidak boleh mengambil ilmu dari orang berilmu tapi ahli maksiat gitu ya. Jadi yang pertama tentu ya kita tidak boleh merasa diri sudah bersih gitu. Kan Allah mengatakan pala tuzakku anfusakum. Jangan pernah kita merasa suci gitu. Jadi tidak boleh declare bahwa kita ini ya sudah soleh, sudah soleha gitu ya. Tapi wajib berusaha menjadi soleh dan wajib menjadi soleha gitu ya. Nah, adapun kita tidak boleh mengambil ilmu kepada orang ahli maksiat, itu bukan berarti kita merasa soleh gitu. Ada standarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita kena stigma juga. Ini ada penyakit juga di masyarakat ya, orang-orang jahil yang ya tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa siapa yang berhak mengatakan berdosa itu kan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak berdosa, tidak boleh mengatakan orang itu berdosa. MUI tidak boleh mengatakan orang itu berdosa gitu. Nah, jadi mengatakan bahwa itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ini kalimatnya benar gitu ya. Tapi berbahaya Bapak Ibu sekalian karena betul ponis tertinggi itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah dia ahli taat atau ahli maksiat itu kan hanya pada pandangan kita. Makanya kan ada hadis yang mengatakan ada orang beramal dengan amalan ahli syurga, jarak antara dia dengan syurga tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu takdir berkata lain di penghujung usia dia berbuat dengan amalan ahli neraka dan dia dimasukkan ke neraka. Begitu pula sebaliknya, ada orang ahli neraka ya, jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal. Di penghujung usia takdir Allah dia berbuat amalan ahli syurga dan dia masuk ke syurga. Ini kan kalau orang yang jahil, orang yang tidak tahu, dia akan menyimpulkan kalau begitu kejam sekali takdirnya Allah itu. Orang sudah berjuang jadi soleh, tapi takdir bisa merubah segalanya. Nah, ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Syekh Rahmat Al-Buti, guru kami itu menjelaskan langsung kata beliau, ya, bahwa yang Nabi maksudkan pada hadis ini ada orang beramal dengan amalan ahli syurga. Jarak antara dia dengan surga dengan surga tinggal sejengkal, pima zahara, yang terlihat pada pandangan manusia, bukan hakikatnya. Karena boleh jadi dia hanya menonjolkan kebaikan, tapi dia merahasiakan kemaksiatan. Dan pada penghujung usianya Allah bisa buka topeng itu. Itulah diri yang sebenarnya gitu. Jadi bukan takdir Allah yang kejam gitu. Tapi kadangkala ya pemahaman kita yang keliru. Begitu pula orang ahli maksiat pada pandangan manusia. Tapi siapa tahu dia bangun di tengah malam bertaubat, beristighfar, mohon ampun, sudah berbulan-bulan dia sedang berjuang meninggalkan maksiat. Di penghujung usianya Allah buka tabir itu. Maka dia masuk ke surga gitu. Nah ini Ibu sekalian, maka ketika kita mengatakan seorang itu berdosa atau bermaksiat, kita tidak sedang memponis, tapi ingin mengatakan bahwa dalam agama ada parameternya. Kalau dia berbuat ketaatan, maka dia layak mendapat pahala, layak mendapat surga. Kalau dia mangkir atau dia ingkar kepada Allah, maka dia berdosa Bapak Ibu sekalian ya.
Bahkan Syekh dalam dalam sebuah ilmu tajwid, ya, ini terkenal sekali, ada namanya Matan Jazari. Yang belajar ilmu tajwid tahu gitu. Itu Syekh Al-Jazari jelas mengatakan al-akhdhu bitajwidi hatmun lazimun, kata beliau. Belajar Quran, membaca dengan cara bertajwid, ya, makhraj hurufnya benar, itu sebuah kewajiban, kata beliau. Man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Barang siapa yang baca Quran sengaja tidak bertajwid, dia berdosa. Apakah kemudian Syekh Al-Jazari itu jadi mengambil tugas Allah? Tidak. Karena ada standarnya, Bapak Ibu sekalian. Allah mengatakan, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran secara tartil. Jadi tatkala kita tidak mengambil ilmu dari orang ahli maksiat, kita tidak sedang memponisnya, tapi kita ingin mengatakan ilmu ini mulia, maka jangan sampai kita ambil dari ahli maksiat, gitu, ya. Talaki versus belajar online, gitu ya. Ini mana yang lebih afdol? Saya pernah bikin tulisan, belajar offline itu lebih afdol dibanding belajar online, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kalau kita belajar online, kita dapat ilmu, dapat pengetahuan, tapi belum tentu dapat adab, dapat keberkahan. Karena Nabi kalau bicara berkah, itu bicara majelis ilmu offline, Bapak Ibu sekalian. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu umat di rumah Allah, mereka membaca Quran, mempelajarinya, mereka dapat banyak kebaikan, diantaranya nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah kepada mereka, wa ghasyiyathumur rahmah, turun rahmat kepada mereka, wa hafathumul malaikah, dikerubungi malaikat, Bapak Ibu, Masya Allah, ya. Ini kalau Allah buka tabir, ya, alam malaikat, kita nggak bakal tenang di sini nih, ya. Kita yakin Nabi mengatakan dikerubungi malaikat, wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah, Bapak Ibu. Maka malaikat nulis nama-nama orang yang hadir ke majelis ilmu, datang kepada Allah, lapor si fulan, si fulan, si fulan, dan Allah berbangga-bangga dengan nama-nama itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya kata para ulama, jangan sampai nama kita itu jarang dilaporkan malaikat, karena jarang hadir ke majelis ilmu, hadirnya ke konser, gitu ya, ke tempat-tempat hiburan, gitu, ya. Ya kalau konsernya konser kebaikan, konser amal, alhamdulillah ada kebaikan. Tapi kalau isinya maksiat, dapat dosa, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tentu belajar online, gitu ya. Bahkan ada ulama, ya, Syekh Ibrahim Al-Asbahani, beliau mengatakan Abu Thahir Ahmad bin Mahmud, ya, ini berkata, Ibnu Mukri tubtu syarqa wal maghriba arba marrat. Ada ulama yang belajar ilmu dengan merantau, Bapak Ibu. Dia jemput ilmu itu langsung ke majelis-majelis ilmu, dan dia sudah keliling dunia 4 kali. Subhanallah. Ibnu Mukri itu salah seorang ulama senior dunia, Bapak Ibu sekalian, keliling dunia 4 kali untuk belajar ilmu, ya, kalau kita keliling Zoom, gitu ya. Keliling dunia juga, gitu ya. Dapat ilmu, dapat pengetahuan, tapi tentu banyak kekurangan yang tidak kita dapat, gitu ya. Makanya sekarang juga banyak keluhan anak-anak SD, SMP, SMA yang era zooming dulu, ya, ketika pandemi itu berbeda kualitasnya, Bapak Ibu sekalian. Banyak yang tidak paham. Bahkan sampai ke perguruan tinggi, mahasiswa kedokteran, mahasiswa teknik, gitu ya. Itu tidak cakap, tidak punya kepandaian karena ya dari online, gitu. Karena banyak ilmu yang tidak bisa kita timba itu dengan membaca saja. Maka sama tadi kata Pak Indra, artinya ya ketika ada orang yang bisa dapat ilmu dengan membaca saja, ya mungkin boleh jadi hanya dangkal aja, banyak yang dia akan terlewat. Bahkan boleh jadi ada ilmu yang salah dia pahami, karena dia baca sendiri, menyimpulkan sendiri, itu bahaya. Karena kalau bertalaki kan kita bisa konfirmasi, Ustadz, Ustadzah atau Pak dosen, ini kira-kira apakah benar seperti ini pemahaman, kan kita bisa konfirmasi. Tapi kalau baca langsung dari buku, itu luar biasa, banyak sekali peluang tergelincirnya, ya. Makanya kata para ulama, kalau dalam bab ilmu agama tidak boleh, tapi kalau dalam ilmu-ilmu humaniora
ilmu-ilmu yang boleh jadi dia bisa dipelajari otodidak, mungkin nggak ada masalah. Atau dia sudah pakar, dia membaca itu sebagai pendalaman saja, memperkaya aja, boleh. Tapi kalau dia tidak punya basic sama sekali, makanya kata Syekh Al-Imam An-Nawawi itu, jangan istiqlalan, kata beliau, jangan mandiri sepenuhnya. Membaca buku pun kita perlu didampingi guru, agar pemahaman kita benar sesuai dengan apa yang seharusnya. Jangan sampai gara-gara salah baca, salah tafsir. Kan sering saya kutip ya, ada dulu santri yang salah baca, menyebabkan orang meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian. Salah baca, meninggal orang ya, karena dia membaca hadis Nabi, harusnya kan dibaca al-habbatus sauda dawaun likulli da. Habba sauda itu obat segala penyakit. Karena dia tidak bertalaki, huruf ba diganti ya, al-hayyatus sauda. Itu beda artinya Bapak Ibu sekalian. Kalau al-habbatus sauda ya habba sauda. Kalau al-hayyatus sauda ini akibat tidak berguru, tidak bertalaki, ular hitam, obat segala penyakit. Mati orang diberi ular hitam, Bapak Ibu. Harusnya jadi sembuh, jadi mati gitu. Itu begitu ya. Dan pernah terjadi di masa Rasul, Bapak Ibu sekalian ya. Itu terjadi di masa Nabi masih hidup. Ada sahabat yang wafat, meninggal dunia gara-gara ada orang yang keceplosan bicara ya. Dalam hadis yang sahih ya, ada sahabat yang sedang terluka di kepala. Malam itu dia mimpi basah, nanya ke sahabat, saya terluka di kepala, malam tadi mimpi basah, ini mau sholat subuh, kira-kira boleh nggak tayamum, kata beliau. Ada orang yang keceplosan ngomong di antara para sahabat, karena sahabat meski mereka mulia tidak semuanya bergelar ulama gitu ya. Jadi kata salah seorang di antara sahabat, anta takdir alal ma walam najid laka rukhsah. Engkau kan bisa pakai air, tak boleh rukhsah tayamum. Maka dia mandi pagi itu, Bapak Ibu sekalian. Mandi dan wafat. Berita meninggal sahabat ini sampai ke telinga Nabi. Nabi murka, marah Nabi luar biasa. Kalimat yang direkam oleh ulama hadis, kata Nabi apa? Qataluh, mereka telah membunuh saudaranya. Qatalahumullah, semoga Allah binasakan mereka. Jadi Nabi marah ya, ala sa'lu idza lam ya'lamu, mengapa tidak bertanya kalau tidak tahu? Fa inna sifa'al ayyi as-su'al, obat jahil itu bertanya. Terakhir Nabi mengatakan fa innahu yakfihi ayyatayammam. Padahal dalam kondisi kepala terluka, mimpi basah, dia boleh tayamum, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita tidak bisa berwudu menggunakan air, boleh tayamum. Begitu pula mandi. Mandi kalau ada halangan, sedang sakit, sedang meriang, sedang ada luka, tidak boleh kena air, boleh tayamum. Caranya sama, yang beda cuma niat. Tayamum tidak bisa berwudu ya karena tayamum karena tidak bisa berwudu. Tapi kalau tayamum karena tidak bisa mandi, sama begitu, caranya sama, niatnya berbeda. Nah itu artinya pentingnya kemudian kita belajar bertalaki. Ada banyak keberkahan. Bahkan Imam Abu Hanifah itu mengatakan, kata beliau, saya lebih suka duduk-duduk bersama ulama daripada belajar menelaah sendiri. Karena duduk bersama ulama dapat adab, dapat berkah, dapat ilmu pula. Begitu. Ya, makanya Bapak Ibu hadirlah ke majelis-majelis ilmu ya, kalau ada para ulama, para kiai, para habaib ya, para syurafa hadir ya, agar kita dapat keberkahan mereka. Selanjutnya bagaimana meluruskan niat ya, apa parameternya? Bapak Ibu sekalian, kata ulama, niat itu adalah tema yang paling berat dibicarakan, karena dia bukan ilmu untuk dibicarakan tapi diamalkan gitu. Jadi intinya bagaimana agar niat utama kita itu adalah Allah. Parameternya gampang mungkin ya, walaupun mungkin perlu latihan. Artinya bagaimana setiap kita belajar tujuan utamanya adalah Allah. Kita kesampingkan semua hasrat duniawi, mau pangkat, mau jabatan, mau gelar, mau kehormatan, itu kita kesampingkan gitu ya. Dan itu perlu kita rawat niatnya ketika awal belajar, ketika sedang belajar, bahkan sudah belajar selesai, pulang ke rumah pun ya jangan jumawa, oh, hari ini saya paling soleh ini
Udah merasa hari ini saya paling layak masuk surga gitu ya. Jangan. Gitu. Karena kita perlu rawat ya, sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal. Di 3 tempat itu syaitan bisa merampok amal kita, maka perlu kita jaga. Sanad ilmu dan latar belakang guru ya, nanti juga ada pembahasan seperti ini ya. Jadi yang pertama, kita perlu tahu bahwa guru kita itu memang punya guru ya, dan dia mengajarkan kebaikan, kehidupannya baik ya. Maka kalau guru kita punya aib ya, mungkin kita dengar-dengar selentingan di masa lalu ya, maka tutup telinga kita ya. Selama dia telah bertaubat, Allah telah tutup aibnya, maka jangan kita buka Bapak Ibu sekalian, itu haram hukumnya ya. Kecuali kalau sang guru itu masih maksiat dan terbuka terang-terangan, bahkan mengkampanyekan. Nah, jangan diambil ilmunya. Kan sekarang banyak itu dosen guru yang LGBT. Nah, mengatakan LGBT itu hak asasi manusia. Jangan diambil ilmunya. Mau dia profesor, mau dia doktor, udah tinggalkan. Bagaimana mungkin kita mengambil ilmu dari orang ahli maksiat ya. Kemudian menuntut ilmu dan bakti kepada orang tua ya. Tentu yang paling utama bagi anak adalah bakti kepada orang tua. Anak perempuan selama dia masih tinggal bersama orang tuanya, bersama keluarga, maka itulah jihadnya ya. Jadi kalau bisa minta izin ke orang tua, ada waktu ya. Mungkin ya, artinya karena memang itu prioritas, apalagi orang tuanya sudah berusia, sudah sepuh gitu ya. Artinya memang ya itulah jihadnya. Bahkan boleh jadi Allah berikan futuhat ya, ilmu-ilmu yang boleh jadi dia tidak pelajari secara langsung karena bakti pada orang tua gitu ya. Tapi tentu kita perlu meminta izin orang tua. Bu, saya besok mau hadir pengajian Ustadz Ardi misalnya gitu ya, atau hadir mau ke pengajian Ustadzah Fulana, minta izin ya, minta restu orang tua, karena itu yang paling utama. Kalau orang tua tidak izinkan, tidak restui, jangan berangkat ya. Bisa menyimak secara online dan berdoalah, minta agar orang tua kita dilembutkan hatinya oleh Allah sehingga mengizinkan kita, apalagi kalau tempatnya dekat, tidak jauh gitu ya, dan tidak ada mudarat di perjalanan. Nah, tapi kalau misalnya, Bu, saya mau minta izin belajar ke Mesir misalnya, itu kan terlalu jauh gitu ya. Artinya ya itu tentu perlu pertimbangan yang betul-betul matang gitu kalau sudah antar negara ya. Nah, jadi yang penting tetap mendahulukan restu dan bakti orang tua. Ya, pacar perempuan, ya segera nikahkan Ibu, segera nikahkan saja ya. Dan itu merupakan kemuliaan. Artinya satu, ingin menolong anak perempuan tadi yang sudah tidak punya keluarga dan sedang punya sakit yang berat gitu ya. Ya semoga jalan kebaikan. Jadi apalagi kalau sudah mungkin sudah saling suka, maka segera nikahkan agar tidak terjadi maksiat ya dalam rumah kita. Nah, tentang wali, kalau memang tidak jelas siapa walinya gitu ya, maka boleh datang ke KUA minta dinikahkan. Apakah nanti Pak KUA yang akan menikahkan atau nanti dari orang tua yang lain yang diwakilkan, ditaukilkan. Yang penting segera nikahkan Bapak Ibu sekalian ya, karena mungkin lebih besar maslahat dan lebih kecil mudaratnya. Karena kan tadi ya, dia boleh jadi sudah putus hubungan dengan keluarga, dalam tanda kutip sudah tidak dianggap anak dan lain sebagainya, maka lebih maslahat segera nikahkan, temui Pak KUA untuk segera dinikahkan ya. Dan niatkan dalam rangka menjaga diri ya. Nabi bersabda, ada 3 orang yang wajib ditolong oleh Allah. Salah satunya orang yang mau menikah karena takut maksiat, harus yakin ya. Nah, jadi para jomblo gitu ya gitu. Jadi jangan takut menikah. Kata Nabi, wajib ditolong oleh Allah orang yang menikah karena takut maksiat. Dulu saya menikah di Mesir gitu juga ya, karena kan di Mesir itu banyak Zulaikhanya gitu ya. Jadi banyak gadis cantiknya gitu ya. Jadi sementara kan kita jauh gitu ya. Maka dan guru saya paham gitu ya, kamu harus menikah gitu ya. Jadi ya akhirnya dijodohkan menikah di Kairo ya. Alhamdulillah waktu itu yang akhwat juga di Kairo. Jadi dijodohkan oleh guru kita. Jadi guru saya gitu ya, guru istri itu suami istri. Baik, berikutnya tidak berguru. Nah, tadi ya udah dari ya sudah kita jawab. Jadi intinya memang
kalau untuk pendalaman dosen, guru ya tidak ada masalah ya. Tapi kalau dia tidak paham sama sekali, belajar hanya kepada buku itu yang bahaya. Gitu ya. Jangankan ilmu agama, ilmu yang terapan aja bahaya. Kayak seperti misalnya ilmu tentang teknik bangunan itu ya. Kalau dia baca otodidak, dia nggak punya basic, itu bahaya. Bisa runtuh bangunan nanti. Kan berapa banyak sekarang bangunan yang runtuh, gitu ya, yang tidak kuat. Ya, karena boleh jadi tidak sungguh-sungguh belajar, gitu ya. Bahkan dulu kan sering jadi gurawan itu. Ada apa namanya? Kan dulu kita paling takut kalau diperiksa atau dibedah sama dokter yang sedang praktek, gitu ya. Karena sedang sering ditakut-takut nanti ketinggalan gunting dalam perut, gitu ya. Karena bimbang itu ya, artinya dalam bab kehidupan aja kita tidak mungkin menyerahkan urusan kita kepada orang yang tidak kredibel, apalagi dalam bab agama, Bapak Ibu. Bahaya gitu ya. Makanya perlunya kita berguru dan jelas ya ilmu yang dipelajari oleh guru kita. Wallahu alam. Enggak cukup atau masih ada? Masih ada? Oh, masih ada. Ya. Terakhir mungkin Ustaz. Terakhir ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Maaf sebelumnya bila ada kesalahan tolong dikoreksi. Mau tanya masalah pemilihan madhab, apakah harus atau diwajibkan atau tidak? Kedua, apa perbedaannya taklid sama samina wa atona? Tadi gimana? Yang pertama apakah wajib memilih mazhab? Yang kedua? Yang kedua, apakah perbedaan taklid sama samina wa atona? Samina wa atona. Oke, gimana itu? Ya maksudnya dalam perbedaan madhab kan kita harus milih salah satu madhab, apakah atau non madhab. Oke. Ya. Yang kedua, apakah kita kan saya sendiri bertaklid kepada orang tua, terus sama guru-guru kita, sama apa namanya, termasuk samina watona enggak? Taat kepada guru ya, gitu ya? Taat guru ya. Oke. Kan orang-orang bilang qala Rasulullah gitu. Oke. Ini dari Rasul. Kalau apakah taat kepada guru atau kepada Rasul gitu kira ya? Ya, soalnya kan kita belum tahu ke Rasul. Kita kan tahunya dari orang tua dulu, terus guru, dari ulama gitu. Ya. Ya udah itu aja. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, bermazhab itu beragama secara lebih rapi, lebih berstruktur. Bermazhab itu adalah beragama secara lebih rapi, lebih berstruktur, gitu ya, lebih paham kita, ya. Karena Bapak Ibu sekalian, dari mazhabnya para ulama lah kemudian kita paham agama ini. Karena tidak semua orang itu punya kapasitas menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis. Betul Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni matamasaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, ya, yang kalau berpegang teguh pada dua ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasul. Pertanyaannya adalah apakah semua orang punya kemampuan menafsirkan Al-Quran, memahami hadis? Ya, padahal kayak tadi kita beri contoh, ada orang baca alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dia baca ayatnya benar tapi menafsirkan salah. Apa artinya? Tidak semua orang punya kapasitas memahami Al-Quran. Bahkan untuk membaca Quran saja, Bapak Ibu sekalian, siapa yang hari ini bisa mengklaim bacaannya adalah bacaan Rasul, Bapak Ibu sekalian? Padahal kita tidak hidup di masa Rasul. Bacaan siapa yang kita ikuti? Hafs an Asim. Artinya membaca Quran kita bermazhab dengan Hafs an Asim. Itulah mazhab. Apa itu mazhab? Rujukan, tempat bersandar, tempat kita berangkat, gitu ya. Dalam ilmu agama itu ya ada banyak mazhabnya. Dalam fikih ada mazhabnya, dalam akidah ada mazhabnya, dalam tasawuf ada mazhabnya, dalam ilmu apa lagi? Ilmu politik juga ada mazhabnya. Gitu. Dalam ilmu ekonomi pun ada mazhabnya. Gitu, ya. Maka dalam ilmu fikih ya kita kenal ada 4 mazhab.
yang mainstream, yang besar. Hanafi, pendirinya Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah, lahir tahun 80 Hijriah, ulama salaf. Yang kedua Imam Malik bin Anas, lahir tahun 93 Hijriah, ulama salaf. Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijriah, ulama salaf. Imam Ahmad bin Hambal, lahir tahun 164 Hijriah, ulama salaf. Maka mengikuti ulama mazhab artinya kita ikut ulama salaf. Jadi yang mengaku salaf, sanad ilmu mereka harus nyambung ke 4 ulama ini, karena mereka nyambung sanad ilmunya ke Nabi. Abu Hanifah, Bapak Ibu, itu talaki langsung dengan sahabat Nabi. Salah satu guru beliau Anas ibnu Malik. Anas bin Malik belajar kepada siapa? Kepada Nabi. Abu Hanifah belajar kepada Anas bin Malik, nyambung sanadnya. Imam Malik tidak ketemu Nabi, tidak ketemu sahabat Nabi, tapi dia berguru kepada Abu Hanifah, nyambung lagi. Ada mata rantai ilmu. Imam Syafi'i tidak ketemu Nabi, tidak ketemu sahabat, tidak ketemu Abu Hanifah, karena Imam Syafi'i lahir pada tahun wafatnya Abu Hanifah, tapi dia berguru pada Imam Malik, nyambung ilmunya. Imam Ahmad tidak ketemu Nabi, tidak ketemu sahabat, tidak ketemu Abu Hanifah, tapi dia berguru pada 2 ulama, berguru pada Imam Malik dan pada Imam Syafi'i. Jadi nyambung ilmunya. Dan ulama 4 mazhab inilah yang diikuti oleh 99,99% umat Islam dunia hari ini. Maka termasuk Indonesia, ya. Jadi kalau kita katakan siapa salaf, ya NU itu salaf, Muhammadiyah ya salaf, Persis salaf, apalagi Al-Wasliyah salaf, gitu, ya. Karena apa? Karena bermazhab secara fikih pada ulama 4 mazhab. Boleh nggak kita tidak bermazhab? Pertanyaannya sederhana saja. Kalau tidak bermazhab, berarti Anda bikin mazhab sendiri. Kan begitu? Padahal kan tadi kata ulama, ilmu itu agama. Lihat kepada siapa kita mengambil agama kita. Kalau tadi 4 ulama udah jelas, nyambung mata rantai sanad ilmunya. Memilih tidak bermazhab, pertanyaannya nyambungnya ke siapa? Punten. Nah, tinggal jawab sendiri gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, mazhab itu sebenarnya beragama secara lebih rapi dan lebih jelas gitu ya. Nah, kalau apakah kita wajib memegang satu mazhab, itu khilaf di kalangan para ulama. Syekh Wahab Az-Zuhaili, ini guru besar ulama dunia, pengarang kitab Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, beliau mengatakan tidak ada ijma', tidak ada kesepakatan, harus memegang satu mazhab saja. Jadi kita ya boleh memegang satu mazhab, ya boleh menyesuaikan saja. Hari ini mungkin ya sesuai pakai pendapat ini. Nanti kalau ada menghadapi kesulitan, ya mungkin sekali-kali pakai pendapat yang berbeda. Karena tujuannya adanya mazhab memudahkan Bapak Ibu sekalian, memudahkan kita untuk beragama. Jadi begitu, ya. Nah, jadi dan kita hanya bermazhab kalau orang awam mazhab pada 4 mazhab yang mainstream. Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, ya. Nah, tapi kalau dia bergelar ulama, nanti ada mazhab-mazhab yang di luar 4 ini yang boleh dipelajari, ya. Ada mazhab Ibadi, ada mazhab Zahiri, ada mazhab Ja'fari, ada mazhab Zaidi, ini Syiah gitu ya. Nah, ini bagi ulama itu boleh mengkonsumsi pandangan-pandangan mereka sebagai bahan telaah, bahan kajian. Tapi bukan orang awam Bapak Ibu sekalian, karena berbahaya orang awam yang mengkaji pandangan-pandangan di luar 4 mazhab, karena bimbang nanti ya, karena tidak punya ilmu dan tidak punya kapasitas, nanti bisa keliru menyimpulkan agama itu, ya. Nah, maka jangan kaget nanti kalau kita lihat dalam pandangan-pandangan ulama tertentu kadang mempertimbangkan pandangan Syiah Zaidiyah, pandangan Syiah Ja'fari, pandangan Az-Zahiri, ya. Az-Zahiri ini kan mazhab baru juga, didirikan oleh Daud Sulaiman Az-Zahiri, dipopulerkan oleh muridnya
Ibnu Hazm Al-Andalusi, ini ulama Andalusia. Beliau tadinya bermadzhab Syafi'i tadinya, tapi ada perbedaan, keluar bikin mazhab baru, mazhab Az-Zahiri. Mazhab Zahiri inilah yang hari ini banyak diadopsi oleh kelompok-kelompok dakwah yang baru gitu ya. Ya termasuk juga ada di Indonesia, mungkin saya tidak sebutlah gitu ya. Jadi minoritas sedikit. Jadi punya pandangan yang lebih tekstualis gitu ya. Kan kalau ulama 4 mazhab itu dia ada menggabungkan antara teks dengan konteks. Nah, jadi kajian usul fikihnya tajam sekali dan dalam sekali. Adapun mazhab Zahiri ini lebih banyak tekstualis. Udah, agama itu teks saja. Jadi tidak terlalu banyak penafsiran dan penggalian. Dan memang ya pendirinya pun ya seorang ulama gitu ya. Kemudian taat kepada guru, kepada orang tua dan kepada Rasul gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama bahwa ya kalau kita bicara konteks sami'na wa ata'na, apapun yang Allah perintahkan, yang Nabi perintahkan ya kita jalankan. Gitu ya. Dan pemahaman taat dan meninggalkan maksiat itu kan kita pahami dari siapa? Dari para ulama. Jadi jangan kita benturkan. Gitu ya. Mau taat kepada Allah atau kepada ulama. Nah, ini tidak tepat kalimat itu Bapak Ibu sekalian ya. Artinya orang yang memang layak dipanggil ulama, orang yang justru mengenalkan umat kepada Allah. Itu tugasnya para ulama gitu ya. Makanya Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Jadi kalau ada ulama yang justru menjauhkan umat dari Allah, mengajak umat agar bermaksiat, itu bukan ulama, atau ulama su gitu ya, ulama yang buruk ya. Jadi ulama yang benar itu adalah ulama yang mendekatkan dan yang mengenalkan masyarakat dan umat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi karena mereka mengemban tugasnya para nabi dan para rasul. Kita mendoakan semoga guru-guru kita, para ulama-ulama kita ya, para kiai, para ibu nyai, para habaib, para syurafa ya, baik di Indonesia ataupun yang ada di dunia, baik yang masih hidup atau yang telah wafat, mereka telah berbuat yang terbaik ya, kita doakan semoga diberikan tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Jangan lupa kita masih berlanjut pekan depan. Kita baru menguraikan 5 poin. Masih ada 30 poin lagi untuk adab penuntut ilmu. Nanti ada adab guru dan ada adab-adab yang lain insyaallah. Semoga Allah berikan umur dan berikan kesehatan kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.